Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar kembali pelajaran IPA, meneruskan pelajaran kita yang sebelumnya. Nah, kalau pelajaran kita sebelumnya kita sudah belajar tentang rotasi bumi, maka hari ini kita belajar tentang revolusi bumi. Nah, ini sebenarnya hanya pengulangan dari kalian di kelas 6. Jadi Ibu harap apa yang kita pelajari pada hari ini bisa dipahami dengan baik, ya. Ibu akan mengulang kembali tentang revolusi bumi. Nah, yang namanya revolusi bumi ini adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Nah, ini Ibu buat, ini matahari sebagai pusat tata surya kita, ini pusat tata surya. Nah, ingat ya, kalau dia pusat tata surya berarti dia diam, tidak bergerak. Yang bergerak adalah bumi kita. Nah, jadi kalau kita lihat ini Ibu buat, ini orbit bumi ya. Orbit bumi. Nah, maka bumi ini akan berputar mengelilingi matahari sesuai dengan orbitnya. Orbitnya bentuknya tidak bulat ya, tetapi lonjong. Ya. Nah, jadi ini Ibu buat gambar dari revolusi bumi. Jadi kadang-kadang bumi itu di sini, kadang-kadang di sini. Nih makanya letak dari bumi kita terhadap matahari tidaklah selalu sama. Karena apa? Karena bumi kita ini bergerak mengelilingi matahari. Nah, kemudian apa sih pengaruhnya revolusi bumi terhadap kehidupan kita sehari-hari? Nah, ini ada Ibu buat di sini. Pengaruh revolusi bumi ini ada gerak semu tahunan matahari. Nah, kalau kemarin kalau dia rotasi berarti gerak semu harian. Yang dimaksud dengan gerak semu ya, yang dimaksud dengan gerak semu seolah-olah matahari yang berputar. Padahal sebenarnya seperti yang Ibu jelaskan tadi, bumi kita lah yang berputar mengelilingi matahari, bukan mataharinya yang berputar mengelilingi bumi. Nah, kemudian kedua, adanya perbedaan musim di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Makanya di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan itu dia ada 4 musim. Beda ya anak-anak dengan kita. Kenapa kita hanya 2 musim? Karena kita terletak di garis khatulistiwa. Nah, Indonesia itu terletak di garis khatulistiwa, sehingga Indonesia hanya ada 2 musim. Nah, berbeda dengan bagian utara dan bagian selatan. Dia ada 4 musim. Kemudian yang ketiga, adanya rasi bintang. Nih, ini rasi bintang. Kalau sehari-hari kalian sebagai remaja, ini mungkin kalian sering lihat zodiak ya. Yang namanya zodiak itu rasi. Tapi kalau kita lihat itu zodiak yang kalian baca di majalah atau di mana, itu hanya ada 12. Nah, kenapa 12? Karena adanya 12 bulan. Nah, tetapi yang sebenarnya itu rasi bintang bukan hanya 12, banyak ya, puluhan bahkan ratusan. Nih, jadi bukan hanya 12 rasi bintang, tetapi banyak rasi bintang. Apa yang menyebabkan adanya rasi bintang? Ini tadi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari atau disebut juga dengan revolusi bumi. Nah, kemudian yang keempat, adanya perbedaan lamanya waktu siang dan malam di belahan bumi yang lain. Nah, Ibu sudah pernah jelaskan sebelumnya waktu kalian kelas 6. Emang ada Bu belahan bumi ini yang waktu siangnya lebih panjang dari waktu malamnya? Ada. Contohnya Ibu sudah buat dulu adalah Lebanon. Lebanon itu lebih panjang waktu siangnya daripada waktu malamnya. Nah, beda kalau Indonesia, karena dia terletak di garis khatulistiwa, maka waktu siang, lamanya waktu siang dengan lamanya waktu malam itu sama, yaitu sama-sama 12 jam. Nah, tetapi kalau di negara lain, ada juga negara yang waktu malamnya lebih panjang daripada waktu siangnya. Ada juga negara yang waktu siangnya lebih panjang dari waktu malamnya.
Nah, karena kita taunya kita di Indonesia, ya kita taunya cuman waktu panjang 12 jam, waktu malam 12 jam, waktu siang 12 jam. Tetapi selain dari Indonesia, di belahan bumi yang lain ternyata ada perbedaan waktu siang dan waktu malam. Nah, yang seterusnya adanya tahun Masehi atau tahun matahari atau disebut juga dengan tahun Syamsiah. Jadi kalau misalnya ada buku yang mengatakan tahun Masehi itu sama dengan tahun matahari, itu sama dengan tahun Syamsiah. Nah, jadi di sini Ibu akan buat dalam tahun Masehi, ya. Dalam tahun Masehi ini tahun yang kita jalani sehari-hari ya, Nak ya. Bahkan di seluruh bumi ini kebanyakan menggunakan tahun Masehi, ya. Jarang menggunakan tahun Hijriah, tetapi kebanyakan menggunakan yang namanya tahun Masehi. Jadi kalau kita lihat kalender di rumah kita sehari-hari itu menggunakan kalender Masehi atau kalender Syamsiah. Nah, di dalam tahun Masehi itu ditetapkan bahwa satu tahun 365 seperempat hari sebenarnya. Nah, tetapi dalam keadaan sehari-hari hanya dibuat 365 hari. Kemudian yang seperempatnya ini kemana, Bu? Nih, ini seperempatnya ini kemana? Nih, ya Ibu buat nih. Jadi sehari-hari itu hanya 365 hari dalam tahun Masehi. Tetapi kenyataannya itu 165 seperempat hari. Jadi yang seperempat hari ini kemana? Seperempat hari ini diabaikan, disimpan selama 4 tahun, nanti akan ditambahkan ke tahun Kabisat. Jadi pada tahun Kabisat, pada tahun Kabisat dalam tahun Masehi itu dia jumlah harinya 366 hari. Jadi yang seperempat tadi ini kan seperempat hari setahun dibuang nih. Nah, bukan dibuang sih, tadi aku bilang disimpan ya, diabaikan kemudian disimpan. Nah, 1 tahun seperempat hari, 2 tahun 2/4 hari, 3 tahun 3/4 hari, 4 tahun 1 hari. Nah, setelah dia 1 hari maka akan ditambahkan ke tahun Kabisat. Jadi tahun Kabisatnya ada 366 hari. Nah, apa yang dimaksud dengan tahun Kabisat? Ya, ini tahun Kabisat ini adalah tahun yang habis dibagi 4. Ingat ya, tahun Kabisat ini tahun yang habis dibagi 4. Atau 400. Nah, kapan dipakai bagi 4? Kapan dipakai 400? Ini ada syaratnya. Ya. Nah, kalau ini kita menggunakannya di tahun abad. Ya, tahun abad. Tahun abad itu apa sih, Bu? Tahun abad ini tahun yang habis dibagi 100. Nih, ini habis dibagi 100. Nah, contohnya, misalnya Ibu buat ya, contoh. Nih, contoh tahun 2000. Nah, 2000 ini kan tahun abad. Abad kemana ini? Abad ke-20. Iya kan? Nah, ini kalau dia tahun abad, kita bagi 400. Ya, jadi ini dibagi 400, habis kan? Nah, jangan kita bagi 4, berarti ini 5. Berarti habis ya. Nih, berarti ini tahun Kabisat. Tahun 2000 itu termasuk tahun Kabisat. Jadi dia kalau tahun abad habis dibagi 400. Ingat ya. Kalau dia tidak tahun abad habis dibagi 4. Yang tidak tahun abad itu berapa? Misalnya yang bukan tahun abad. Contoh yang bukan tahun abad. Nah, buat ya contohnya misalnya 2016. Nah, ini kan bukan tahun abad. Kenapa bukan tahun abad? Karena tidak habis dibagi 100. Abad itu tadi Bu bilang habis bagi 100.
Berarti ini bukan tahun abad karena tidak habis dibagi 100. Kalau bukan tahun abad, untuk menentukan tahun kehabisan, maka kita bagi 4. Nah, kita bagi 4 habis kan, dibagi 4 berapa tuh? 5. Nah, 504. Nah, berarti 504 habis. Berarti 2016 ini merupakan tahun kehabisan. Nah, jadi ingat ya, kalau dia tahun abad dibagi 400. Kalau dia bukan tahun abad, maka gunakan bagi 4. Nah, demikian ya anak-anak ya, pelajaran kita pada pagi hari ini mengenai revolusi bumi. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, Ibu harap kalian semua sudah paham. Apa yang Ibu catatkan di papan tulis, kalian catatkan kembali di buku agar mudah untuk dipelajari pada saat kalian akan ulangan. Nah, tetap semangat di dalam belajar walaupun kalian masih tetap dari rumah, dan jangan lupa selalu berdoa sehingga pandemi ini cepat berakhir dan kita semuanya bisa kembali bertemu di sekolah.